Oke, kita ke soal berikutnya. Pernyataan berikut ini berlaku untuk transformator ideal penurun tegangan atau step down ya. Tugas kita di sini adalah mencari manakah dari keempat pernyataan ini yang benar dan mana yang salah. Jadi ini adalah tipikal soal SBMPTN ya atau UTBK. Oke, langsung aja kita cek pernyataan nomor satu. Jumlah lilitan kumparan sekunder ya katanya lebih sedikit. Nah ini daripada jumlah lilitan pada kumparan primer. Jadi nanti kalau jumlah lilitan itu kan simbolnya N. Nah, apakah benar NS ya itu kurang dari NP? Nah, adik-adik, ketika kita belajar transformator ya, itu berarti masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu hukum Faraday. Karena transformator itu mengaplikasikan hukum Faraday. Masih ingat hukum Faraday? Jadi menurut Faraday, ya Dek ya, E itu sama dengan N kali delta flux per delta T. Atau boleh juga E sama dengan N kali D flux per dt. Ya. Apa itu E? Ini mungkin sekedar mengingatkan aja ya. Jadi E itu adalah GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung sebuah kumparan. Nah, gampangnya GGL induksi itu ya tegangan. Nah, artinya tegangan yang timbul pada ujung-ujung sebuah kumparan ketika apa? Ketika ada perubahan flux magnetik yang menembusi kumparan tersebut. Nah, itu menurut Faraday ya, persamaannya seperti ini. Jadi karena E itu sama dengan tegangan ya, tegangan itu simbolnya V, sebenarnya E ini bisa adik-adik ganti dengan V. Nah, satuannya volt ya, Dek ya. Lalu untuk N ini adalah jumlah lilitan. Ya, delta flux per delta T ini tadi sudah sempat kita singgung sedikit. Ini merupakan perubahan flux magnetik dalam selang waktu tertentu. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa tegangan itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Ya, ketika V-nya naik, N-nya juga ikut naik. Ketika V-nya turun, N-nya juga ikut turun. Nah, kalau kita bicara trafo penurun tegangan, ya, penurun tegangan berarti tegangan yang dikeluarkan pada kumparan sekunder itu logikanya lebih kecil ya dibandingkan dengan tegangan yang masuk. Nah, Vs kurang dari Vp. Karena V itu berbanding lurus dengan N, maka akibatnya kalau Vs kurang dari Vp, akibatnya Ns juga kurang dari Np. Ya, berarti nomor 1, Ns kurang dari Np ini merupakan pernyataan yang benar. Ya, gampang ya, Dek ya. Baik, kita ke pernyataan nomor 2. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer lebih besar dari arus listrik yang mengalir melalui kumparan sekunder. Berarti nanti kita akan cek apakah IP itu lebih dari IS ya. Ini untuk pernyataan nomor 1. Nah, sekarang kita akan ke pernyataan nomor 2. Pada semua jenis transformator, ya Dek ya, berlaku persamaan NP per NS ya sama dengan VP per VS. Nah, ini khusus pada trafo ideal ya. Ini sama dengan IS per IP. Nah, ini boleh dihafalkan. Jadi NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ya. Oh ya, apa sih yang dimaksud dengan transformator ideal? Nah, ideal di sini maksudnya apa? Jadi gampangannya begini. Kalau kita bicara trafo ideal itu berarti daya yang masuk pada kumparan primer ya Dek ya. Ini seluruhnya diteruskan pada daya atau pada kumparan sekunder atau PP itu sama dengan PS. Nah, ini penting. Ya, jadi ini juga harus diingat-ingat. Memang tidak ada kaitannya dengan soal yang sedang kita bahas ya. Tapi karena kita sekarang sedang belajar, ya nggak apa-apa ini kita singgung juga. Oke, kita kembali ke pernyataan nomor 2. Apakah IP lebih dari IS? Nah, dasarnya dari rumus ini. Ya Dek ya. Coba perhatikan, VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, kita tahu kalau VS itu kan kurang dari VP. Atau saya tulis dulu. VP per VS sama dengan IS per IP ya. Karena ini adalah trafo penurun tegangan, trafo step down ya, maka VS ya kurang dari VP atau dibalik VP lebih dari VS. Nah, dibalik kan juga sama aja artinya. Jadi VP lebih dari VS. Ini pada transformator penurun tegangan. Nah, kalau VP lebih dari VS, padahal VP per VS sama dengan IS per IP. Logikanya IS ya ini sama-sama di atas ya Dek ya dengan VP. Ini juga pasti lebih dari IP. Nah, kalau IP lebih dari IS,
Ini berarti pernyataan yang benar atau salah? Ya jelas ini merupakan pernyataan yang salah. Karena mestinya IS itu lebih dari IP, ini yang benar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jika ada kesulitan ya, ada pertanyaan, nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan dulu ke pernyataan nomor 3. Hasil kali arus dengan lilitan pada kumparan sekunder, berarti arus kali jumlah lilitan ya. Berarti NS kali IS. Katanya sama dengan hasil kali arus dengan lilitan pada kumparan primer. Berarti NS kali IS itu apakah sama dengan NP kali IP? Nah, kembali acuan kita adalah persamaan yang ini. NP per NS sama dengan VP per VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, NP per NS sama dengan IS per IP. Ini kan bisa dikali silang, ya kan? NP kali IP. Nah, ini NP, ini untuk pernyataan nomor 3 ya, Dek ya. Jadi ini kalau dikali silang, NP kali IP. Saya beri tanda aja ya. Nah, ini dikali silang seperti ini. Ya. NP kali IP pasti nanti sama dengan NS kali IS. Ya. Jadi NP kali IP sama dengan NS kali IS. Ini secara matematis. Nah, berarti nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar. Atau begini, Dek. Karena ini adalah tipikal soal SBMPTN ya. Sebenarnya kalau nomor 1 ini benar, kemudian nomor 2 ini salah ya, maka ya langsung aja nomor 3 dan nomor 4 ini nggak usah dicek ya. Nomor 3 itu pasti benar, nomor 4 ini pasti salah ya. Langsung aja nanti jawabannya adalah yang B. Nah, itu kalau kalian sedang mengerjakan soal yang bertipe soal UTBK seperti ini. Nah, lebih mudah ya. Tapi karena kita sekarang sedang belajar, ya sudahlah nggak apa-apa. Kita bahas semuanya ya satu persatu. Oke, jadi nomor 3 ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, ini asalnya dari sini ya, kali silang. Kita ke pernyataan nomor 4 ya. Mestinya nanti ini salah. Hasil kali tegangan dengan lilitan pada kumparan primer sama dengan hasil kali tegangan dengan lilitan pada kumparan sekunder ya. Berarti VP kali apa ini? Kali NP ya. VP kali NP itu katanya sama dengan VS kali NS. Nah, kembali acuan kita adalah persamaan yang ini. Coba ini saya hapus dulu yang ini. Nah, ini saya hapus ya. Sekarang yang kita kalikan ya, yang dikali silang itu V dan N. Ya, Dek ya. Nah, ini V dan N ini dikali silang. Ini kali silang ya kan? Ini kali silang. Nah, terlihat di sini bahwa yang benar ya, Dek ya, ini untuk pernyataan nomor 4 ya. Lah yang benar itu adalah NP kali VS. Ya, NP kali VS itu sama dengan NS kali VP ya. Bukan VP kali NP sama dengan VS kali NS. Ini salah. Ya, maka nomor 4 ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, ini sesuai dengan tebakan kita di awal bahwa yang benar itu adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini ya. Sekali lagi, jika ada kesulitan, ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.